Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika dari kita tentang fenomena alam. Materi yang akan saya jelaskan adalah tanah longsor. Baik, saya akan menjelaskan tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah dan bantuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba dengan volume yang sangat besar, dan sekaligus tanah longsor dapat menghancurkan bangunan-bangunan, jalan, pipa, dan kabel, baik oleh gerakan tanah yang berasal dari bawah atau dengan cara menguburnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala tanah longsor. Terjadinya tanah longsor diantaranya yaitu curah hujan tinggi dan berlangsung lama, munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan lereng yang ditandai dengan pohon menjadi miring, serta tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Penyebab longsor diantaranya yaitu lereng yang gandul dengan kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh, hujan yang deras pemicu utama terjadinya longsor. Longsor juga disebabkan gempa bumi, penambangan tanah, batu, dan pasir yang tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana longsor. Hal yang harus diperhatikan sebelum terjadinya bencana longsor adalah: 1. Tidak membangun rumah di daerah rawan longsor. 2. Melakukan penanaman pohon-pohon pada daerah miring yang memiliki akar kuat seperti bambu dan lemtoro. Yang ketiga, membangun tembok penahan atau batu-batu lereng yang rawan longsor. Dan 4. Penyuluhan menghindari daerah rawan longsor. 5. Tidak merusak hutan dengan cara menebang pohon. Dan yang harus kita lakukan saat terjadi bencana longsor adalah segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah jika terjadi hujan besar. Dan yang kedua, jika ada suara gemuruh setelah hujan besar, segera menghindar. Dan yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana tanah longsor adalah: 1. Menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. 2. Menyelamatkan harta benda yang masih dapat diselamatkan. Ketiga, menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda. 4. Menyediakan dapur umum. 5. Menyediakan air bersih dan sarana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri akan terjadi tanah longsor. 1. Sehabis hujan, tampak ada retakan pada lereng. 2. Kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh. 3. Tiba-tiba timbul mata air baru. 4. Genangan air saat musim hujan akan lenyap saat akan terjadi longsor. 5. Pintu maupun jendela sukar terbuka. 6. Pepohonan tampak miring. 7. Halaman rumah atau rumah mendadak amblas. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan mitigasi bencana tanah longsor. Jadi, 1. Pemetaan. Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah kabupaten atau kota. 2. Pemeriksaan. Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana sehingga dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. Dan 3. Pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang berdampak tinggal di daerah tersebut. 4. Sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau masyarakat umum tentang bencana alam dan tanah longsor. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.